Bismillahirrahmanirrahim. Rubama a'toka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, rubama a'toka terkadang paring sapa Allah ing sira, famana'aka mongko nyegah sapa Allah ing sira. Wa rubama mana'aka lan terkadang nyegah sapa Allah ing sira, fa'atoka mongko paring sapa Allah ing sira. Atau rubama a'toka terkadang maringi sapa Allah ing sira saean ing siwiji-wiji minat dunya saking donya wala dzati halan keenaane donya. Terkadang Allah niku paring nak nggone kula mbek sampean kabeh niku gebyare donya, enake donya dan lain sebagainya. Yang pada umumnya normalnya itu ndak ada orang mengatakan donya ndak enak niku mboten nonton. Cara gampangane wong duwe dhuwit akeh niku ndak enak niku ndak ono critane. Famanaaka akhire wong sing wis diparingi enake donya karo Allah niku. Kemudian ternyata Allah niku duwe rencana lain. Famanaaka moko nyegah sapa Allah ing sira. At-taufiqa tegese ing pertolongane Allah li taatihi marang taat marang Allah. Wal iqbalalan madhep alaihi ing atase Gusti Allah. Wong niku wau dikeki cukup donyane tapi tidak diberi kesempatan mendapatkan taufik pertolongan Allah dan juga tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk setiap saat setiap waktu niku iso madhep nak nggone sinten Gusti Allah. Ya ndak ada gampangane wis. Kalau kita mau berikan ilustrasi mudah adalah ketika anak kita itu kita kasih handphone. Terus sama jak ngomong, saya kepengin ro kula, arek model saiki ya. Dikasih HP terus dikandani dijak ngomong. Mesti kepengin apa? Ngomong-ngomongan karo kaitane ngrungokno suwe nutul HP ini terus marono enak menen HP terus wis. Ndak ngrungokno diomongi karo wong tuane. Atau mungkin kalau kepengin membuktikan bisa anake panjenengan sekolah sampean gawani HP. Mboten usah telu sitok mawon dele nang tase ngoten. Kan kayak pulsa sing akeh ngoten datae sing bek ngono. Nanti dia pasti tidak akan konsen dengan sekolahnya. Itu salah satu uang kulit diparingi, maka dia akhirnya nanti terhalang untuk mendapatkan taufik, bimbingan dan bisa menghadap dengan serius tentang apa perjalanan hidup yang sedang dia jalani. Ya koyo dene arek niki wae. Dia akhirnya sembrono ngoten. Di ngomong wonge gurune ngomong atau orang tuanya sedang matur lalu dia dengan seenaknya sendiri nopo dulinan HP ini padahal itu masih satu handphone sedangkan handphone kita ini kan banyak kan mau macam-macam bentuke pun wis urusan penggawean durung kok geger karo kanca durung crash karo kene ada permasalahan yang belum terpecahkan ada pendanaan yang belum juga masih ada yang mendanai macam-macam isine niku. Lah, kita disuruh terus ngadep nak nggone sinten Gusti Allah. Betapa ketika seseorang itu diberikan kemegahan, kemewahan, lalu dia bisa menghadap ke Allah. Itu luar biasa banget, tapi jarang sekali ngoten. Kados dawuhe kala wingi, wala taqifu ala hududiz zalik illa qalil. Orang-orang yang bisa menghadap dalam posisi yang demikian sangat sedikit sekali. Pun terusanipun dawuh warubama mana'aka lan terkadang Allah niku nyegah ndak memberi. Fa'atoka mongko nuli maringi sapa Allah ing sira. Terkadang Allah niku ketokane mboten maringi, tapi Allah niku maringi. Hanya saja bentuk yang diberikan oleh Allah niku adalah berupa pertolongan dan juga napa yang diberikan oleh Allah niku kemampuan untuk melaksanakan taat. Cara gampangane kalau orang cerdas itu pasti lebih suka ditunjukkan prosesnya daripada ditunjukkan hasilnya. Itu kalau orang pekerja keras, orang cerdas itu mesti milih ngoten niku. Panjenengan tak paringi arto 500.000 nggih. Napa tak wuruki carane menghasilkan uang yang nanti bisa sampean menghasilkan sampai 500 juta. Hanya carane tok mawon. Kalau orang itu gampangane ndak pati cerdas, wis aku 500 wis kesuwen iki butuh soalnya ngoten nggih. Lalu dia terima, ya cuma dapat itu saja. Tapi kalau nanti si orang ini nanti, ya wis aku milih caranya. Sampeyan ajari bagaimana cara untuk menghasilkan uang itu
dengan cara pekerjaan yang sampean geluti, yang sehingga nanti saya bisa merasakan kesuksesan yang sama sebagaimana suksesnya sampean. Itu ada yang demikian. Jadi lebih memilih itu. Lah kita ke Allah itu diupayakan adalah memilih untuk mendapatkan bimbingannya daripada Allah niku memberikan kita itu serba instan, moro gampang dikei yang ngoten. Jangan-jangan Allah nanti tidak memberikan bimbingan. Karena yang paling berat itu adalah di prosesnya itu tadi. Sekaya apapun kita, umpamane kula mbek sampean kabeh punya tambak, kita jual laku 2 miliar untuk perjalanan hidup kita. Ini saya yakin nggak mungkin sampai 10 tahun uang itu sudah habis. Kalau kita hanya makan dari itu tanpa ada pemasukan yang lain. Tapi kalau kita tambak tidak kita jual, lalu kita tanya kepada ahlinya bagaimana cara pengelolaan sebuah tambak, ibarat tambak nih kan. Lalu diajari kita. Lon-lon pertama masih belum hasil, jatuh bangun lah ampane ngoten. Tapi kita akan menghasilkan yang lebih banyak, bahkan si tambak yang jumlahnya 1 bisa bertambah kalau kita sukses. Andaikan pun tidak sukses, tambak nggak sampai terjual, tapi kita masih bisa makan dari tambak itu sendiri. Mbok kulon oleh urange, mbok nopo. Itu namanya apa? Bimbingan. Ke Allah juga demikian. Harus manusia itu lebih tertarik terhadap bimbingan. Terhadap taufiknya Allah, terhadap bimbingannya Allah, bisa menghadap ke Allah, dan lain-lain. Jadi tidak begitu tertarik ketika Allah itu memberikan suguhan-suguhan yang sifatnya itu instan, yang kemudian ini tidak bisa dibuat untuk jangka panjang. Itu sangat merugikan sekali. Seperti apa contohnya? Ketika kita tidak diberikan kemampuan untuk taat, tidak diberikan kemampuan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadap kepada Allah. Padahal seisi dunia ini adalah apa? Di atas kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu. Yes, padha mek niku wau wis. Si arek niki wau. Kamu tak kasih handphone, dep dikasih dia. Dia wis digawe dulinan mawon wis. Ada anak cerdas. Kamu tak kasih caranya menghasilkan handphone yang sampai nanti kamu akan bisa membeli ribuan handphone. Tanpa kamu harus pegang handphone ini. Tak ajari caranya. Ya wis. Dia mau menempuh itu. Sing siji ne, kasuwen aku selak kepengin dulinan adane ya. Wis iki ae aku wis kon belajar. Nah itu. Jadi lebih ke prosesnya atau yang diistilahkan teng mriki niku wau. Napa niku namine adalah bentuk pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soalnya apa? Karena Allah di saat kita ini tidak diberikan kemampuan sing aneh-aneh wau niku, Allah membersamai kita terus. Kita ini senantiasa bersama Allah, kekal dengan Allah, lalu kemudian caranya Allah ini untuk memberikan semua fasilitas yang diberikan tadi adalah dengan kita tidak diberikan fasilitas-fasilitas, tidak diberikan kemampuan dan kesenangan yang sifatnya justru menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ati ketokane niku mboten diparingi, tapi asline diparingi. Ana ketokane niku diparingi, tapi asline niku mboten diparingi. Gawe walak-walikan ngoten lho. Ati dibaleni malih, terkadang Allah niku maringi, tapi asline Allah niku nyegah. Terkadang ketokane Allah niku nyegah, tapi asline Allah niku napa maringi. Napa sing diparingna Allah? Ketaatan, kemampuan untuk taat. Napa sing diparingna Allah? Kemampuan untuk mendapatkan taufiknya Allah. Untuk kemampuan untuk bisa apa? Menghadap ke Allah setiap saat, setiap waktu. Apa yang tidak diberikan? Kelihatannya adalah mungkin kemewahan dunia. Kelihatannya mungkin apa yang menjadi keinginan pada umumnya manusia pada saat ini. Nah, niku adalah salah satunya. Napa niku namine pentingnya kita itu untuk memahami betapa Allah niku terhadap hambanya. Saking sayangi Gusti Allah niku sampai kula kali panjenengan sedaya niki kepingin sesuatu sama Allah niku kemudian dicegah. Jelas
kalau gitu di dalam bab berikutnya niku yang harus menjadikan garis besar dalam urusan masalah iktok dan man'u niki, masalah memberi dan mencegah niki, garis besarnya adalah apa? Saluran kasih sayang Allah niku cabangnya adalah dua. Satu adalah caranya Allah dengan memberi, kedua caranya Allah dengan mencegah. Itu nanti di bab berikutnya masih bahas masalah niki. Untuk apa pendahuluan saja. Tapi mayoritas memang yang namanya kasih sayang itu sering memunculkan pencegahan. Sekali lagi, seringkali yang namanya kasih sayang itu penampilannya itu adalah pencegahan. Sebagaimana kita terhadap anak-anak kita. Sakjane arek niku dilos ketika ada hujan. Hujan, Pak, aku mau hujan-hujanan ya. Oh iya, udan-udanan ana pisan. Iki ya sampune sabune barang sing wado nang lapangan kapasan kono pisan wis. Seluruh pon nang lapangan mau beldekan pisan. Kon ketrak gosong dadi kaya iwak panggang kon kok akhirnya. Kenapa kok dicegah anak niki? Ndak dilos kaya ngoten niku wau. Karena dalam rangka si napa namine orang tua ini punya dua pilihan wong tua niki. Awakmu tak kei panas, titik jenenge cewit. Nah ya. Tos panas kan ngoten. Nangis arek kan ngoten. Pelendi ambek panas awak lah ngoten nggih ya. Ya apa panas awak niku? Mari udan-udan, awake napa? Ngreget. Ila panas awake mangke ya. Nah, dadi loro badene. Kon pelendi le panas titik. Nah, saiki iki akhirnya awakmu ndak berangkat udan-udanan, ambek panas awak. Gara-gara awakmu hujan-hujanan, akhirnya awak greges panas awak. Engko kon yo kudu butuh nang dokter, sik kudu berobat, engko sekolah yo gak masuk, wis wae yang ditimbulkan. Lah sebagaimana Allah juga demikian. Kita ini kadang-kadang dikai panas titik ambek pangeran. Ah ngoten lho ya. Ya Allah, kok nanti ACC, kok ngene Allah, ngoten nggih ya. Dalam tanda kutip kan rasane ndak enak kan ngoten. Lho, ndak enakmu iku cuma dilu. Engko enakmu iku akeh. Lah ngoten. Cuma sing akeh niki wau, orang itu kadang-kadang enggak memahami. Mengapa enggak memahami dan enggak menerima? Masalahnya karena urusan masalah jauh dan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengenal, mengetahui, ndak apa-apa wis ngene, mungkin Allah niku punya rencana yang lain. Itu enak mangke ngoten, mesti kok rencana Allah ku luwih enak. Ya padha ambek anak niku wau. Ndak oleh hujan-hujanan maneh, wis talah. Ini musim hujan membahayakan buat kamu. Kamu sekarang lebih baik apa? Istirahat. Ya, sudah istirahat, ndak usah hujan-hujanan. Nanti kapan-kapan sama papa sama ayah diajak hujan-hujanan. Ya, sekarang istirahat dulu. Kalau sama ndak mau, nanti tak bikin panas sedikit. Nah, istilah jewit kan ngoten ya. Nah, nggih, daripada sama nanti panasnya sekujur tubuh mendingan tak kei panas titik. Lek panas awak iku akhirnya butuh obat. Nggih, tukono paracetamol, tukono amoksilin bareng akhirnya kok palian. Butuhe niku paling dawa akhirnya ngoten lho, nggih. Gara-gara dilos niku wau. Nah, beruntunglah bagi kita semuanya ini yang dalam tanda kutip sama Allah niku awak dhewe nek dikeki. Gak dikeki kesempatan sing model-model ngoten niku wau. Akhirnya karena kita tidak diberi kesempatan sing werna-werna ngoten niku wau, kita akhirnya ndak kena panas dingin. Awak dhewe uripe niki stabil, bertuhan dengan baik, ya saged istiqomah, cara kerja ya sak wajare. Sehingga kita betul-betul sesuai dengan harapan Allah niku, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dadekno jin lan menungso niki kita murni untuk menghamba. Nderekno napa sing dadi kersane sinten? Gusti Allah. Mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.